sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala UPTD SD Negeri Pejagan 4, Ibu Hajah Nurul Komariah, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD Negeri Pejagan 4. Dengan hati yang suci, kita panjatkan puji dari tempat yang luhur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, tanggal 21 Agustus 2024, kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan bagian dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, untuk mempersingkat acara ini, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah, Ibu Hajah Nurul Komariah, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN Pejagan 4 Kecamatan Bangkalan, wabil khusus calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Yudi Lesmana Ferdiansyah, Sarjana Pendidikan. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberi waktu untuk bisa melakukan kegiatan yang insyaallah luar biasa, yakni dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang merupakan bagian dari tugas dari calon guru penggerak angkatan 11. Harapan kami sebagai kepala sekolah di sini dengan terselenggaranya acara pada kesempatan ini bisa menambah kompetensi diri, juga bisa mempertajam kompetensi diri kita sebagai pendidik. Karena Bapak Ibu, kalau kita merujuk pada materi yang akan disampaikan oleh narasumber pada kesempatan ini, budaya positif di sini harus kita miliki sebagai pendidik, di mana nanti akan bisa berdampak pada peserta didik kita melalui hal-hal positif yang lainnya yang kiranya nanti bisa diimplementasikan baik dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah. Untuk itu, harapan kami di sini nantinya dengan adanya kegiatan diseminasi di sini, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi baru, khususnya ilmu tentang budaya positif.
Tentunya ada hal-hal penting dalam budaya positif di sini yang nantinya bisa dipraktekkan kepada peserta didik kita. Salah satunya apa itu yang namanya kesepakatan kelas dan juga kesepakatan sekolah. Dan apa itu nanti ketika kita mendapati beberapa perilaku anak didik kita yang tentunya di luar ketentuan atau hal-hal yang telah menjadi kesepakatan baik di kelas maupun di sekolah. Di sini satu tantangan bagi kita sebagai pendidik untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Yang nantinya akan dijelaskan secara gamblang oleh narasumber, baik itu yang berkaitan dengan adanya segitiga restitusi dan lain-lainnya, hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini sekali lagi bisa diserap dengan baik dan bisa berdampak positif buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh yang terhormat Ibu Hajah Suparti, Magister Pendidikan Islam. Kepada beliau dipersilakan. Langsung saja Bapak Ibu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut. Allahumma hawwin 'alaina syagaratil maut wa najina min al-maut. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Dihaturkan terima kasih. Baiklah, acara inti yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan menarik tentang diseminasi budaya positif di sekolah UPTD SDN Pejagan 4 Bangkalan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Yudi Lesmana Ferdiansyah, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Desi. Mohon izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan ini kita semua berkumpul dalam karena surga untuk menggelar acara diseminasi budaya positif di sekolah. Yang seperti kata Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Desi, ini adalah bagian dari tugas saya sebagai calon guru penggerak, karena saya ini dituntut untuk menyelesaikan tugas untuk mendiseminasi guru-guru senior atau rekan-rekan sejawat dan saya ingin berbagi sharing, karena saya ini tidak ingin menggurui, karena kita ini juga sama-sama belajar. Itu Bu ya, Bapak Ibu ya. Tema kita pada pagi siang hari ini adalah diseminasi, yaitu penyebaran atau penyebaran ide-ide atau gagasan yang saya dapat dari ilmu dari calon guru penggerak, yang ternyata di sekolah itu harus ada yang namanya budaya positif. Nah, dari budaya positif ini nanti kita akan budaya positif.
Arti dari budaya positif ini adalah Bapak Ibu, nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu, saya pernah memberikan pernyataan kepada Bapak Ibu bahwa Kurmer ini intinya memerdekakan anak. Tugas guru adalah sebagai kontrol. Nanti kita bahas, nanti ada semua. Nah, kemudian konsep inti budaya positif itu ada 8. Sudah saya skemakan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5. Teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 6. 5. Posisi kontrol. 7. Keyakinan kelas. Dan 8. Segitiga restitusi. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Ya. Lanjut. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan. Ini termasuk ilusi kontrol. Kalau yang tertera di LCD ini dan ini Bapak, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu mungkin punya mindset dari dulu guru dapat mengontrol murid, bahwa kritik dan membangun orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kenapa dikatakan ilusi? Karena pernyataan ini tidak benar, Bapak Ibu. Penjelasannya begini. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk mengikuti kehendak kita. Cuma murid mempunyai pilihan untuk mengontrol dirinya mengikuti apa yang kita kehendaki. Kalau kita menyuruh murid kalau ikhlas pasti ada gendem dari mereka. Nah, saat kita membentuk kontrol murid itu pasti merasa keberatan kalau tidak dari diri sendiri. Yang kedua, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan diri dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kalau kita mengontrol murid dengan memberikan kritik dan memberikan judgement, pasti murid itu akan merasa gagal, Bapak Ibu. Pintar menggunakan bahasa Indonesia-nya. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Walaupun kita tidak berbicara kasar, berbicara halus, tapi pesannya negatif, konotatif, murid juga akan merasa gagal. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Kekuatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid akan menjadi dan mencoba untuk menolak. Maksudnya begini, ketika kita memotivasi murid untuk mengikuti kehendak kita, mungkin murid itu juga akan, ya wes kok kita orang dulu apa katanya ibu. Tapi kalau tidak ada diri sendiri, pasti nanti akhirnya mereka akan berontak. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran. Kinerja pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif. Setiap kita melakukan tindakan untuk memaksa anak akan merasa gagal. Anak akan tidak punya identitas gagal. Kenapa?
karena kita memaksa kehendak kepada anak. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan jika kita ingin ilusi paradigma itu kita hilangkan? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Untuk lebih jelasnya, kita akan buka slide berikutnya. Bapak Ibu, di papan ini ada perbandingan antara stimulus respon dan stimulus aktif. Realitasnya, kebutuhan kita sama. Kita pasti berpikir kebutuhan kita ini sama. Kenyataannya, kebutuhan kita ini pasti berbeda. Juga murid kita mau nyapa, murid juga mau nyapa, pasti berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita mempunyai mindset, persepsi, semua orang melihat hal yang sama. Sebaliknya, yang benar adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang dunia. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau guru kan seperti itu, kita ingin memberikan ilmu agar ilmu kita bisa, tapi dengan cara kita. Nah, kenyataannya itu tidak sama itu. Kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mon panjenengan memahami murid, sampai harus bisa memahami perasaan murid. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita pasti punya mindset anak melek, pasti salah, pasti nakal. Kenyataannya semua perilaku itu memiliki tujuan. Setiap perilaku anak nakal, anak melek, ngeremes itu pasti punya motivasi. Nanti yang akan kita bahas. Ada 5 motivasi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu pernyataan yang salah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak dapat mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita memberikan bujukan kepada murid, kenyataannya murid kita tampung. Kita punya jalan maksa. Nah itu ternyata tidak kita salah. Seharusnya kita harus berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita nanti berkolaborasi dengan murid. Bagaimana caranya memecahkan suatu masalah. Nanti ada kita bahas. Model berpikir menang atau kalah. Seharusnya model berpikir menang. Kita tidak harus punya mindset kalah. Kita harus berpikir bahwa kita harus menang. Gitu. Lanjut. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar anak didik mampu berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Yang kedua yang kita bahas adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya, kita sebagai seorang guru harus bisa memotivasi anak didik kita
untuk berbuat kebajikan dari dalam dirinya, internal, bukan dari eksternal, bujukan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nomor 3, budaya nomor 3, nilai-nilai kebajikan dapat dilihat. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan maupun latar belakang. Kemarin Bapak Ibu, saya pernah ditebak waktu loka 2 sama pipis saya apa itu yang namanya nilai-nilai universal. Dari sekian banyak teman dari semua narasi panjang lebar, banyak yang keliru. Cuma saya berpikir begini, kalau nilai keberkahan universal itu punya arti, jadi saya tuh berpikir nilai-nilai keberkahan itu adalah nilai-nilai yang dianggap benar di dalam masyarakat. Nah, jawab itu yang ditunggu oleh diri saya kemarin. Karena nilai-nilai universal ini seluruh nilai-nilai yang dianggap baik oleh di masyarakat. Nah, kemudian nilai-nilai keberkahan ini juga kalau di sekolah dapat kita lihat dari profil belajar Pancasila. Karena katanya murid ini harus mempunyai elemennya: beriman, takwa, kedaulatan bangsa, mandiri, bilang kritis, berguna global, berpenolong dan kreatif. Nantinya seorang guru harus bisa membimbing murid untuk mempunyai karakter ini. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ketika kita mempunyai kontrol terhadap murid, Bapak Ibu, murid melakukan kesalahan, murid melakukan kenakalan, pasti didasari oleh 5 kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam mengimplementasikan murid, ya. Yang pertama, bertahan hidup. Makan, minum sehat, dan merasa aman merupakan bertahan dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makanan, olahraga, memberi perlindungan. Yang kedua, kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikolog. Contoh kebutuhannya rasa diterima, dicintai, berbagi, bersama. Contoh, kalau di sekolah ada murid kita yang nakal bukan karena biar diperhatikan oleh guru. Apa yang motivasi yang mendasar? Mereka anak tersebut caper cari perhatian. Berarti kebutuhan dasarnya mereka merasa kurang kasih sayang dan rasa diterima. Karena anak tersebut merasa kurang diperhatikan oleh guru. Kemudian ketika seseorang yang didengar, diakui, dan dianggap berprestasi, memimpin dan memiliki kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Ada murid kita melek, super melek. Ketika kita ingin memberikan pengertian, kita pasti ingin lihat latar belakangnya apa saja. Murid itu melek bisa dari kurangnya kasih sayang, caper, bisa dari kesenangan, agak gunakan kok senang, bisa dari penguasaan. Engkau mau agak gunakan berarti kok jago, berarti kebutuhan dasarnya itu penguasaan. Begitu. Kemudian kebebasan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri, berekspresi, dan hal tersebut. Kebebasan. Ada anak kita ngajar mapel bahasa Indonesia ya.
Ternyata model pembelajaran kita yang dipakai ada salah satu anak yang kurang serap. Ngaco. Coba cara lain Pak, sengaja. Itu anak itu memiliki motivasi kontrol kebebasan. Mereka berhak memilih. Motivasi dasarnya kebebasan. Karena mereka perlu bebas gitu. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan peluang, tantangan, dan pembelajaran kemana. Seperti tadi yang saya bilang, banyak motivasi yang mendorong anak itu nakal. Dari kesenangan. Kok menangkap lagu nakal ini, itu senang. Itu berarti yang mendorong motivasinya adalah kesenangan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Tadi saya pernah bahas eksternal dan internal ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau kita punya berpikir untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kita akan punya sifat motivasi tenang. Engkau termasuk sekolah, tak kok nekasar sholat telat kok dirimu. Berarti kita punya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, reward, penghargaan. Engkau mengaku tak ada diberi oleh hadiah. Itu termasuk motivasi eksternal. Intinya kita sendiri harus bisa mengontrol anak itu untuk menghargai diri sendiri. Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nanti ini yang akan menjadi tujuan kita, membuat anak itu mempunyai motivasi intrinsik dari dirinya sendiri, bukan karena imbalan, bukan karena hukuman. Perbedaannya apa? Hukuman atau konsekuensi. Tadi kita sudah bahas konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Maksudnya, hukuman itu pasti diperoleh dari satu pihak, seorang guru kepada murid. Kalau konsekuensi gini, adanya kesepakatan. Berarti ada kesepakatan kelas. Kedua, hukuman itu menggarisbawahi bahwa acuannya hukuman itu membuat anak sakit fisik, membuat anak sakit ke fisik. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan. Kalau kita memberi hukuman, anak itu pasti membenci kedisiplinan. Apa ibu mah sungai beliau dibilang itu. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Makanya saya bilang Bapak Ibu di kelas itu harus punya keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Artinya masuk kelas jam 7 semama ya. Ketika anak itu telat masuknya 5 menit, pasti anak itu sudah tahu kok terlalu menit. Kesepakatan kelasnya kok secara berdiri kapan semama. Nah, itu konsekuensi bukan hukuman, karena kita sudah mempunyai kesepakatan. Berikutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak mudah menyelesaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyelesaikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Karena ini artinya tindakan yang kita lakukan ini akan berjangka pendek jika kita menggunakan konsekuensi. Namun ketika kita melakukan hukuman, anak akan merasa trauma dan trauma itu berkepanjangan. Tentunya mari kita berlatih. Bapak Ibu, tadi kan sudah tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita berlatih.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat masuk kelas. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Yuk. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat masuk kelas. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oh, bagus, berarti sudah agak paham berarti. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Betul. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Terus berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Iya, betul. Nah, sekarang saya bertanya, kalau keadaan ada waktu Bu Miftah olahraga, ada anak yang tidak mengikuti instruksi Bu Miftah melakukan instruksi kepada tersebut untuk keliling lapangan 3 kali. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Kalau yang saya yang saya bahas di pekan kemarin pada pekan itu termasuk konsekuensi. Kenapa? Ternyata konsekuensi itu melihat dari kondisi juga. Kalau kita di dalam kelas kita belajar mata pelajaran, kalau kita melakukan seperti itu namanya hukuman. Tapi ketika kita waktu olahraga, kita diberikan tugas seperti itu juga masuk bukan hukuman, konsekuensi ternyata. Jadi mungkin konsekuensi itu tergantung situasi dan kondisi. Ya. Nah, lebih serius ya pembahasannya karena ini tentang Ganjar Dewantara. Menurut Ganjar Dewantara, Bapak Ibu, merdeka itu artinya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat pemerintah itu sendiri. Filosofi KHD memberikan kita pengertian bahwa guru itu harus menuntun, memotivasi dan mendorong. Tentunya saya Bapak Ibu dari dulu berpikir bahwa penghargaan itu merupakan hal yang positif. Ternyata setelah saya ikut guru penggerak, ternyata penghargaan itu adalah hal yang negatif. Ribut atau penggerak. Mengapa? Karena intinya murid itu tidak akan bisa punya motivasi internal. Murid pasti ketika melakukan sesuatu akan mengharapkan penghargaan atau hadiah. Seperti yang di layar, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Contohnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika kita memberikan reward penghargaan kepada salah satu murid kita, pasti yang lain punya rasa iri. Pasti itu, walaupun secara sedikit. Nah, reward ini ternyata bisa merusak hubungan. Oh, yang oleh toh nama kan gitu. Temannya saya bilang gitu ya. Kemudian penghargaan menentukan kualitas. Ketika kita memberikan penghargaan kepada murid pasti berpikir sepenting kok oleh, sepenting kok oleh dadu, sepenting kok berdadu. Jadi mereka tidak punya pikiran kreatif. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena penghargaan itu memotivasi murid di eksternal. Bentuk-bentuk kebajikan.
Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk menghilangkan hal tersebut? Kita ini beri pengakuan secara khusus. Kita memberikan apresiasi kepada murid, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Kemudian pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Mohon ada suatu murid yang sudah melakukan kebajikan atau hal seumpama sudah menyelesaikan soal klip dahulu, bagus nak, lanjutkan. Kemudian secara khusus kalau sudah secara pribadi kegunaan kepada semua murid agar mereka bisa juga merasakan apa yang dirasakan oleh murid tersebut. Kita memberikan apresiasi, kita memberikan perhatian. Itu juga bentuk dari menghargai. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Apa yang akan kita tanya? Kemarin saya perhatikan kamu begini. Kita melihat murid. Ketika kita melihat murid ada yang menolong murid lain, ya, kita memberikan apresiasi apa? Kita memberikan pengantar, pembuka. Kemarin saya perhatikan kamu begini, sudah bagus. Berarti kan anak kita juga merasa diperhatikan. Oh ibu, engkau saya begitu diperhatikan gitu. Berarti anak merasa diperhatikan. Apa nilai kebajikannya? Rasa empatimu besar sekali. Nilai kebajikan universalnya adalah nilai empati. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman kamu di tugas kelompok. Kemudian saat ada salah satu anak membantu temannya, kita juga harus bisa memberikan apresiasi. Saya menghargai kamu membantu temanmu. Kita juga harus peduli. Apa dari kebagiannya? Itu kepedulian. Oh, ibu berarti peduli dong. Kok sih nolong anak-anak kan yang gitu. Mesti anak-anak merasa diperhatikan. Yang ketiga situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Memberi anak-anak pas gacap memungut kertas di lantai kelas. Bapak itu harus memberikan apresiasi. Terima kasih nak untuk membersihkannya begitu. Jadi anak-anak merasa diperhatikan. Apa nilai kebajikannya? Rasa tanggung jawab. Ada lagi pemahaman Bapak Ibu. Mencatat terus sekali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoka. Konsekuensi. Tapi beda ya, tergantung situasi dan kondisi. Restitusi. Berikutnya yang kita bahas adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang serta apa yang mereka inginkan. Kalau dilihat di tabel data, saudara, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada identitas gagal, ada identitas sukses.
ketika kita memberikan hukuman kepada murid, akhirnya penilaian murid atau tujuannya murid pasti akan merasa gagal sebagai pribadi. Akan tetapi ketika kita menggunakan identitas, disiplin, konsekuensi dan institusi, karena ini juga termasuk ke dalam disiplin, murid akan merasa bahwa mereka akan dihargai. Murid akan merasa bahwa mereka mempunyai identitas sukses. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi itu mempunyai tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Fokus pada solusi. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nanti kita juga akan belajar bagaimana melihat dari dalam video. Keenam, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa kita ini sudah pernah melakukan posisi kontrol seperti ini. Yang pertama, ada posisi kontrol seorang guru itu adalah penghukum. Yang kedua, seorang guru mempunyai posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru mempunyai posisi kontrol sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Kita sampai saat ini mungkin tidak menyadari bahwa kita juga pernah dalam situasi seperti ini. Apa bedanya? Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa melihat video ini sebentar. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya
menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya,
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Sudah banyak gambaran nih Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apa yang selama ini kita lakukan? Ya.
Dan yang nomor 5 itu perlu kita latih. Lanjut. 5. Posisi kontrol. Guru berbuat, penghukum, menghakimi, mengkritik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Seperti tadi yang sudah dibahas, ada identitas yang terjadi di sini. Ketika kita melakukan posisi kontrol masing-masing di sini, identitas yang ada di murid itu akan berbeda nantinya. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dalam kasus siswa ramai sendiri saat upacara bendera. Ketika kita dalam posisi kontrol sebagai penghukum, pasti guru akan hormat pada bendera selama 1 jam. Murid akan dikenakan sanksi seperti itu. Namun ketika kita dalam posisi kontrol pembuat usaha bersalah, guru akan berkata, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu menjauhkan ibu bapak dan bapak. Gitu, karena dapat dilihat dari apa yang kita katakan. Kemudian ketika guru dalam posisi teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita masih akrab kepada murid. Kemudian pemantau, kamu selalu melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu melihat berikutnya, berkoperasi dan jangan dimulai lagi. Itu jika kita dalam posisi pemantau. Dan yang diharapkan guru adalah sebagai manajer. Seorang manajer, seorang guru dalam posisi manajer pasti akan berkata, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ada percakapan tawar-menawar kepadamu murid. Agar apa? Agar murid bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ada latihan Bapak Ibu. Ketika saya kecewa sekali dengan kamu, dalam posisi kontrol apa Bapak Ibu? Membuat masalah salah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Posisi kontrol yang mana? Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Apakah kamu tahu mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Teman, pemantau, manajer, dan penghukum. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, ketika kita dihadapi pertanyaan seperti ini, saya mungkin juga akan bertanya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu? Apa nilai universalnya? Keselamatan. Jadi ketika kita melakukan keyakinan kelas, kita mempunyai pandangan atau kesepakatan atau kolaborasi dengan murid. Namun ketika kita melakukan peraturan itu adanya dari satu belah pihak dan yang pihak lainnya pasti akan merasa terbebani. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama dan suku negara dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ketika kita memiliki keyakinan kelas, murid akan merasa termotivasi dari dalam diri, bukan cuma terbebani karena peraturan. Pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu, mungkin nanti setelah
ada di sini, saya harapkan di dalam setiap kelas Bapak Ibu membuat keyakinan kelas. Contoh sederhana saja, keyakinan itu berbeda dengan peraturan. Kalau di peraturan itu setiap kata itu ada kata-kata yang negatif, dilarang menggunakan, dilarang itu kata-kata negatif. Tapi jika keyakinan datang tepat waktu, setelah membaca taruh lagi buku di rak, itu keyakinan kelas. Tidak boleh ramai, saling menghargai, itu namanya keyakinan kelas. Mungkin nanti setelah dapat destinasi ini Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan saya yakin nanti ketika kita membentuk keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, anak-anak itu, murid-murid kita tidak akan merasa terbebani, karena itu sudah merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak antara guru dan murid. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, jadi apapun yang dianggap baik oleh kita tuangkan di situ. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sendiri saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berarti poin-poinnya seperti ini nanti ketika kita membuat keyakinan kelas. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas seperti di atas Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya apa? Tanggung jawab. Nilai kebalikannya, nilai universalnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Bisa dilihat dari kata-katanya Bapak Ibu, bernada konotasi negatif. Tapi keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Itulah perbedaannya. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Sama satu tujuan, cuma beda kata. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau peraturan narasinya. Tapi ketika keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini adalah tahap terakhir dan yang diharapkan nanti menjadi tujuan dari sekolah atau lembaga. Guru nanti bisa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi ini untuk menghadapi persoalan anak. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses yang dilakukan guru untuk memberikan motivasi intrinsik internal dari dalam, bukan dari luar. Ada 3 tahapan Bapak Ibu segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, langkah yang pertama untuk menstabilkan identitas. Teori kontrol yang kita lakukan adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Semua perilaku anak didik pasti ada 5 kontrol, 5 kebutuhan dasar yang kurang dipenuhi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini ketika kita menstabilkan identitas kepada anak, guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti pernah menjadikan salah ini. Ketika kita menghadapi hal seperti ini, menghadapi kenakalan murid, kita tidak langsung
memberikan hukuman, kita menanyakan dulu kepada murid apa yang telah dilakukannya. Kemudian langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Ketika langkah kedua ini, guru pasti akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kedua, alternatif kedua, guru akan berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Dan seterusnya ya. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ketika kita menanyakan keyakinan kelas, kita juga sudah bisa membuat keyakinan di kelas kita. Baru kita bisa memberikan pertanyaan kepada murid. Nilai-nilai jurusan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Begitu kita menawarkan, memberikan tawaran kepada murid. Untuk lebih lanjut dapat bisa dilihat dari video ini, Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikenalkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain waktu itu Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang berbuat seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, pasti saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih kelihatan lagi. Hanya meminta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Begini Pak, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemalas. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain.
mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak bersikap sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang tertuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang ada murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi kelas apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi
Hampir selesai Bapak Ibu. Kira-kira bisa tidak kita terapkan di sekolah kita? Bisa ya, harus yakin bisa ya. Kita coba pelan Bapak Ibu ya, karena seperti yang pernah dibilang kemarin, Kromer itu memerdekakan anak didik. Katanya Kang PP itu intinya, murid adalah anak kita, jadi kita harus bisa memberikan murid. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cukup ini saja pemaparan saya tentang budaya masjid, dan semoga nanti dapat kita terapkan di sekolah kita. Kita akan mungkin berusaha untuk lebih baik lagi. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak untuk Bapak narasumber kita, sangat inspiratif, informatif, dan juga pastinya sangat bermanfaat kita sebagai guru nantinya yang diterapkan di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap jadi guru yang memotivasi siswa untuk berperilaku disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil. Lebih 15 menit.